خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan qiraah kitab Masail Al-Jahiliyah beserta sedikit dari syarahnya insyaallah taala. Kita sampai di masalah jahiliyah ke-26, mengingkari apa yang telah ditetapkan bahwa apa yang telah mereka tetapkan bahwa ia dari agama mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah jahiliyah ke-26, mengingkari apa yang telah mereka tetapkan bahwa ia dari agama mereka. Bahwasanya mereka mengingkari apa-apa yang telah mereka tetapkan merupakan bagian dari agama mereka, sebagaimana yang mereka lakukan berkaitan dengan ibadah haji ke Baitullah, di mana mereka beribadah dengan mengingkarinya dan berlepas diri darinya bersama dengan penetapan yang telah mereka lakukan tersebut. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat salat. Al-Baqarah 125. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. In qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tidak ada yang benci pada agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang saleh. Ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapkan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Karena itu, janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Al-Baqarah 130-132. Menurut suatu pendapat, sebab nuzul atau turunnya ayat wa man yarghabu an millati Ibrahim, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, sampai akhir ayat adalah apa yang diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengajak dua orang keponakannya yaitu Salamah dan Muhajir untuk masuk Islam, di mana beliau berkata, kalian berdua telah mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitab suci Taurat, aku akan mengutus seorang nabi bernama Ahmad dari keturunan Nabi Ismail. Maka siapa yang beriman kepadanya, sungguh dia telah mendapat petunjuk dan mengikuti jalan yang lurus. Dan siapa yang tidak beriman, maka dia adalah orang yang terlaknat. Maka Salamah dan Muhajir pun masuk Islam. Lalu turunlah ayat ini. Baik. Di sini kalau misalnya melihat di judulnya adalah sikap mereka adalah annahum ankaru ma aqarru annahu min dinihim, yaitu mereka mengingkari sendiri sesuatu yang sebenarnya telah mereka tetapkan bahwa hal tersebut dari agama mereka. Jadi dahulu sebelum
diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka mengimani bahwasanya akan datang Nabi yang terakhir. Itu mereka telah menetapkan itu, dan mereka sangat tahu akan hal itu. Namun setelah terbukti apa yang mereka imankan dan apa yang mereka tetapkan, justru mereka mengingkari. Jadi mereka mengingkari yang telah mereka tetapkan dari agama mereka sendiri. Juga diantaranya tentang ibadah haji ke Baitullah. Ibadah haji ke Baitullah, mereka telah menetapkan bahwasanya haji itu ke Baitullah, ke tempat di mana Ibrahim alaihissalam itu salat. Tapi kemudian mereka tidak mau mengikuti itu, padahal mereka menetapkan dan meyakini bahwasanya memang seperti itulah agama mereka asalnya. Iya. Makanya di akhir dari syarah ini, sebab nuzul dari ayat wa may yarghabu 'an millati Ibrahim itu berkaitan dengan Abdullah bin Salam yang mengajak dua orang keponakannya Salamah dan Muhajir masuk Islam. Katanya Abdullah bin Salam, kalian berdua itu sudah tahu, ya berarti sudah menetapkan bahwa Allah telah berfirman dalam kitab Taurat bahwasanya yang sebagaimana di surat Shaf, aku akan mengutus seorang nabi bernama Ahmad min ba'di ismuhu Ahmad, yaitu bahwasanya dalam Nabi Isa telah mengatakan kepada kaum Nasara bahwasanya akan datang seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Nah, tapi kemudian kan orang-orang Bani Israel mayoritasnya tidak mengimani itu setelah Nabi SAW diutus. Wallahu a'lam. Baik, itu masalah jahiliyah ke